Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, makmur sentosa. Nah teman-teman, sore ini saya mau masak, eh, tapi ini agak lucu ya. Mau masak nangka muda, tapi ini ceritanya agak lucu karena seumur hidup saya belum pernah masak nangka muda ya. Sering makan, apalagi kalau pulang ke rumah orang tua pasti minta dimasakin yang aneh-aneh, juga termasuk nangka, tapi belum pernah mencoba masak sendiri. Dan suamiku itu mengingatkan karena lama dulu dia pernah makan di rumah temennya, itu katanya enak, gurih dan creamy. Terus dia nyuruh aku masak, kata dia bilang, kita belum pernah makan nangka muda, katanya. Kamu ngimpi dari mana dapat ide makan nangka muda? Dan dia bilang katanya pernah makan di rumah temennya. Dan sekarang dia nyuruh aku untuk masak. Dan kebetulan beberapa hari setelah dia bilang, saya ke warung dan lihat di warung itu udah ada nangka yang udah dikupas bersih dan udah dipotong-potong. Jadi ya sudahlah, saya beli satu karena bener-bener kalau nangka itu banyak kerjanya ya. Udah bergetah kalau ngupasnya, pas motongnya juga susah, makanya nggak pernah pengen masak nangka muda. Dan kebetulan di warung kemarin ada, so aku beli satu bungkus dan kita coba masak sekarang. Ayo ikutin gimana Erika masak nangka muda. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya untuk subscribe, like, share, dan komen di channelnya Erika Care. Let's go masak teman-teman. Nah ini dia teman-teman bahan-bahan yang saya mau gunakan untuk memasak nangka muda. Ini beli segini di warung kemarin 6.000 perak ya, udah ada 2 biji, 2 lembar daun salam tuh. Dan ini mau saya cuci dan bersihkan lagi sedikit yang udah agak kuning kehitaman kayak gitu, karena ini nggak tahu di warungnya udah berapa lama dan aku beli udah kemarin terus disimpan di kulkas, jadi lihat dulu ya. Dan di sini bumbu-bumbunya seperti benar-benar seperti kalau mama saya bikin di rumah ya. Di sini ada sedikit merica putih, dan di sini ada biji ketumbar, bawang putih, bawang merah, daun salam, serai, lengkuas, kunyit, jahe, pala, sedikit aja biji pala. Dan ini kenapa ada kacang mente di sini? Karena saya nggak punya kemiri teman-teman, dan seharusnya kan pakai kemiri tuh. Dan saya tanya sama mak saya kalau nggak punya kemiri pakai apa, katanya diganti pakai kacang tanah mentah. Dan kebetulan saya juga nggak punya kacang tanah teman-teman ya. Jadi kebetulan cuma punya kacang mente, jadi pakai ini aja lah. Yang penting ada gurih-gurihnya gitu. Nanti ini juga diulek halus, jadi hasilnya juga mirip-mirip sama kemiri, karena bener-bener nggak punya teman-teman ya. Dan ini bahan-bahannya saya mau ulek halus pakai pengulekan aja di sini. Cuman ini serai sama lengkuasnya karena dia keras tuh, nggak mungkin ini udah saya belah jadi dua, nanti digeprek aja. Dan serainya juga digeprek aja, yang lain dihaluskan semua ya. Terutama ini ketumbar sama lada ini harus halus karena nggak pakai blender, karena kalau pakai blender ini sama ini nggak mungkin bisa di blender. Jadi dua barang ini harus dihaluskan pertama, setelah itu menyusul barang-barang yang lain ini ya, bumbu-bumbu yang lain. Dan oke teman-teman, sekarang saya mau ulek dulu dan mau masak nangka muda. Nah teman-teman, ini hasil ulekan tadi. Ada biji ketumbar, lada putih, biji pala, dan kacang mentenya tadi, serta pakai garam tadi buat ngulek biar mempermudah ngulek ya.
Dan di sini udah tak potong-potong kunir sama jahenya, mau dimasukkan ke sini diulek bareng. Kak, ini dipotong-potong kenapa? Karena biar mempermudahkan saya untuk nguleknya ya. Dan ini bawang putih, bawang merah juga dipotong semua biar lebih gampang nguleknya ya, nggak kelamaan. Oke, so langsung aja ini masukkan ke pengulekan dan mau diulek ya. Setelah ini baru ulek yang itu. Nah teman-teman, ini bumbunya udah dihaluskan semua dan lengkuas sama batang serai juga udah digeprek. Dan ini daun salam saya kurangi tadi yang keringnya, pakai satu aja. Dan ini yang basah bawaan dari nangkanya tadi saya pakai. Dan ini nangkanya tadi udah dicuci bersih dan udah dibersihkan, dibuang yang jelek. Dan saya rendam di air karena kata mamaku kalau nggak direndam dia warnanya bisa kehitaman gitu, nggak cantik ya. Kalau kayak gini tetap putih atau sedikit kuning nggak masalah. Dan di sini tambahkan lagi bawang yang udah dipotong, nanti digoreng sebelum bumbunya digoreng ya. Dan saya nggak punya santan kelapa yang fresh, jadi pakai yang instan kayak gini, nggak apa-apa deh. Dan di sini saya udah panaskan wajan, siap untuk dituangkan minyak dan siap untuk memasak bumbu. Dan minyaknya udah panas, tadi udah dicoba itu masuk. Dan ini sekarang mau saya masukkan bawang merahnya, digoreng dulu. Setelah bawang merahnya kuning, baru dimasukkan bumbunya ya. Ini saya pakai minyaknya agak banyak karena nangkanya kayaknya banyak ya. Dan sembari menunggu bawangnya matang, saya mau kuras nangkanya. Kan direndam di air, saya mau kuras dulu sekarang. Dan ini bawang gorengnya udah kuning ya. Sekarang mau dimasukkan bumbunya ya. Dan ini saya pakai trik, nggak usah direbus dulu nangkanya, jadi kalian aja direbus sama bumbu gitu aja, karena mama tuh ngajarinnya kayak gitu ya, itu lebih menyingkat waktu, nggak terlalu lama jadinya. Goreng dulu sampai harum. Dan saya mau masukkan sekalian ini serai, daun salam dan lengkuasnya jadi satu, goreng sampai dia harum. Nah teman-teman, bumbunya harum banget, pokoknya harum banget, suka banget baunya ini. Dan sepertinya sudah bisa memasukkan nangka ya sekarang ya, pokoknya wangi banget. Oh my god, jadi lapar nih. Oke, saya masukkan nangkanya. Aduk-aduk sebentar dan tuang air. Teman-teman, ini nangkanya udah tercampur bumbu merata ya, sekarang mau dituangkan air. Tuangkan air dan ditutup. Biarkan sampai dia empuk. Tapi nanti setiap 5 menit saya mau tengok. Saya mau lihat masakannya ya. Oh lala, harum banget teman-teman. Meskipun ini pertama kalinya masak, tapi baunya udah harum banget. Semoga ini enak, pas seperti masakan mama saya di kampung, dan semoga saja suami saya suka. Nangkanya masih belum empuk, jadi harus dimasak lagi. Dan diperkirakan sampai airnya kering, baru ditambah air lagi dan ditambah santan, berarti itu udah matang. Oh baunya harum banget. Dan teman-teman, ini nangkanya udah empuk, airnya juga udah sekat, udah tinggal sedikit banget. So sekarang aku mau tambahkan air serta tambahkan sedikit gula, garam dan penyedap ya. Ini airnya dan garam secukupnya dulu, nggak usah terlalu banyak.
mending nambah daripada keasinan ya. Ini penyedap setengah sendok. Dan gula. Buka dulu. Setelah ini kalau udah tercampur rata, baru saya tambahkan santannya ya. Ini udah empuk nangkanya dan harum banget baunya. Pokoknya berhasil, walaupun the first time I cook this, but all the ingredient I ask my mom. So ini permintaan suamiku dan semoga dia suka. Dan untuk menu kedua saya mau bikin ini ayam goreng jahe atau chicken ginger. Ini jahe udah dipotong-potong, bawang putih, bawang merah, dan ini ada cabai kering. Nanti saya mau potong jadi 2 bagian. Dan di sini paha ayam, dan nanti saya bumbui lada sama garam dan diaduk sama putih telur. Nah, ini paha ayamnya udah saya bumbui lada sama garam, dan sekarang mau masukkan putih telur, 1 biji putih telur, putihnya aja. Dan sekarang saya mau remas-remas biar tercampur merata. Dan teman-teman, di sini saya udah siapkan wajan. Saya mau menggoreng ayamnya. Pakai ini, di sini ada tepung maizena. Nanti ini dibaluri pakai tepung ini, baru digoreng ke wajannya. Sekarang saya mau tuangkan minyak untuk menggoreng dulu. Ini minyaknya lumayan banyak karena ayamnya maunya tercelup ya, atau paling enggak separohnya tercelup. Oke, cukup. Dan tunggu minyaknya panas, ayamnya bisa dimasukkan ya. Dan teman-teman, saya mau kasih lihat ayamnya dimana aku balurinnya ke tepung maizena ini, karena nggak mau tebal ya, jadi tipis aja tepungnya. Oke, saya pilih ayam yang paling tercelup putih telur dulu. Nah, seperti ini, lalu dibalurkan, dibolak-balik kayak gini. Gampang banget kan ya. Lalu dimasukkan ke minyak panas. Minyaknya udah panas, jadi siap untuk digoreng ayamnya. Oke, so kita masukkan ayamnya satu persatu ke dalam minyak panas ya. Udah terbalur semua rata. Ini minyaknya udah panas. Nah, digoreng seperti itu sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, ini dia penampakan ayam gorengnya. Kalau sudah menguning, cukup menguning, nanti baru saya balik ya, karena nggak harus dibolak-balik berulang kali. Ini paha ayam gorengnya udah menguning, jadi saya mau balik ya. Oh, ini udah kuning banget. Ya, dan sekarang ditunggu lagi ya teman-teman ya, sampai benar-benar matang. Teman-teman, ini paha ayam gorengnya udah matang, dan sekarang saya mau angkat. Tiriskan. Satu persatu. Sampai selesai. Nah, dan di sini saya sisakan sedikit minyak bekas goreng ayam tadi karena mau goreng bawang merah, bawang putih, jahe dan cabenya ya. Oke, saya sekarang masukkan aja. Goreng-goreng sampai harum. Dan tambahkan beberapa cabai keringnya tadi. Nah, ini cabai keringnya udah dimasukkan, goreng-goreng lagi sampai bumbunya kering ya. Setelah itu baru ditambahkan garam, lada secukupnya, dan sedikit gula.
Nah teman-teman, ini semuanya tadi bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai udah masuk, juga udah ditambah sama lada, garam, dan sedikit gula. Sekarang tinggal dioceng-oceng kayak gini aja biar bumbunya merasuk ke ayam dan bisa diangkat ya. Nah ini dia teman-teman, ayam jahenya tadi, paha ayam goreng jahe seperti ini. Dan ini mau disajikan untuk lauknya sayur nangka muda ya. Dan ini penampakan sayur nangka muda buatanku ya. Walaupun ini pertama kalinya masak, tapi rasanya udah enak karena tanya bahan-bahannya sama mamaku. Bener, ini seumur hidup ini pertama kalinya aku masak sayur nangka. Aku sendiri yang masak, karena biasanya kalau makan sayur nangka kayak gini di rumah itu orang tuaku yang masak, jadi tinggal makan aja. Dan ini pertama kalinya masak requestnya suami ya, karena suami pernah makan dan dia kepengen inget, tapi saya nggak tahu cara masaknya, dan sekarang jadi deh. Dan ini menu makan malam kita hari ini teman-teman ya. Dan seperti biasa, nasi putih untuk aku dan nasi coklat untuk suamiku. Mari makan teman-teman. So, ini first time aku masak sayur nangka. And how is your request sayang? Enak. Enak ya? Terus Sedikit pedas. iya, karena tadi tak kasih beberapa biji cabai ya teman-teman ya. Ini request dia dan dia suka, katanya gurih, enak. Lain kali bikin lagi tanpa cabai dan lauknya pakai ayam goreng. Selamat makan sayang. Dan ternyata aku mau nambah nasi lagi, ini suapan terakhir. Dan aku mau nambah nasi lagi. Maafkan aku pemirsa. Enak banget. Ayamnya udah habis, sayurnya masih dikit. Mau nambah nasi lagi. Saya nambah nasi nih. How about if I'm looking for a Chinese dish with the bamboo? Oke. Enak banget. Pokoknya nggak pengen stop deh jadinya. Wah, bahaya ini. Enak banget, mantap.